Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah pada video kali ini kita akan membahas tentang review of journal yang bertemakan atau yang berjudul tentang Development of Effective Internal Sharia Framework Using Islamic Agency Theory, atau yang artinya itu tentang pengembangan kerangka kerja syariah internal yang efektif menggunakan teori agensi Islam. Nah, mungkin untuk kelompok kami yaitu terdiri dari dua presenter. Yang pertama saya pribadi yaitu Isman Hidayat, dan yang kedua yaitu saudara Wahyu Al-Mahdi. Oke, langsung saja karena pembahasannya yang sangat menarik ya, tentang pengembangan kerangka internal yang menggunakan tentang agensi Islam, gitu, teori agensi Islam. Nah, mungkin teman-teman tetap pantau terus pembahasan kita di layar kali ini ya, teman-teman. Oke, next. Nah, untuk poin-poin pembahasannya itu ada 6 poin pembahasan. Yang pertama ada tentang latar belakang dan tujuan penelitian. Terus yang kedua, teori yang dipakai. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Yang keempat yaitu hasil penelitian. Poin yang kelima yaitu kekuatan dan kelemahan. Dan poin yang terakhir yaitu dengan kesimpulan penelitian. Nah, langsung saja kita next. Nah, sebelum kita ke poin-poin pembahasan, kita ada perkenalan singkat atau introduction terkait jurnal yang akan kita review ya. Oke, nah untuk penulis jurnal ini itu ada 4 penulis. Yang pertama yaitu Azam Abdul Hakim Khalid, yang kedua yaitu Muhammad Yahya Muhammad Hussein, yang ketiga yaitu Adil Saria, dan yang keempat itu Ahmad Zakirullah bin Muhammad Sahrani. Nah, untuk tahun terbitnya yaitu tahun 2021, dan untuk publisher jurnal ini yaitu dipublish oleh Asian Economic and Financial Review. Untuk nomor doi-nya yaitu 10.18488 AFR ini untuk singkatan dari publishernya, teman-teman. 2021 ini untuk tahun terbitnya .118.682.692. Untuk volume ini yaitu volume jurnal ini gitu ya, dikeluarkannya volumenya kapan dan gitu ya. Ini volume 11 nomor 8. Ini untuk posisi keluarannya jurnal ini pada pada publisher itu ya. Terus 682/692. Untuk nomor ISN-nya elektroniknya yaitu 2222/6737. Untuk ISN publishnya yaitu 2305/2147. Untuk perkenalan singkat terkait jurnal yang akan kita bedah, terkait jurnal yang akan kita review ya, teman-teman. Oke, next. Nah, yang pertama ini ada latar belakang dan tujuan penelitian. Nah, untuk latar belakang jurnal ini yang bertemakan atau yang berjudul pengembangan kerangka kerja syariah internal yang efektif menggunakan teori agensi Islam. Nah, untuk latar belakangnya yaitu Departemen Internal untuk Audit Syariah itu penting karena merupakan faktor utama dalam penerapan sistem akuntansi untuk penilaian dan pengendalian internal dalam hal manajemen risiko dan kepatuhan. Nah, dalam mengejar tujuan bank syariah, audit yang efektif tidak hanya membutuhkan investasi sumber daya, tetapi juga independensi auditor. Nah, ini penulisnya yaitu dalam artikel yang ditulis oleh Rahman dan Rahim yaitu tahun 2011. Nah, ini akan menjadi latar belakang masalah penelitian ini diangkat. Nah, karena ada faktor utama penerapan sistem akuntansi untuk penilaian. Terus yang kedua, karena membutuhkan investasi sumber daya tetapi juga membutuhkan independensi auditor. Nah, gitu ya teman-teman, yang melatar belakangi penelitian ini. Oke, next. Nah, untuk tujuan penelitian,
Nah, penelitian ini tujuannya itu untuk menganalisis pengembangan kerangka audit syariah internal yang efektif untuk bank syariah di Bahrain menggunakan teori agensi Islam. Jadi ini bagaimana sih menganalisis pengembangannya kerangka audit syariah itu, apakah pengembangannya itu signifikan atau tidak gitu, pada bank syariah yang ada di Bahrain atau di negara Bahrain, yaitu negara di Timur Tengah, timur gitu ya, negara timur gitu ya. Benar. Oke, next. Nah, untuk yang poin kedua yaitu teori yang dipakai. Nah, apakah sih teori yang dipakai pada jurnal ini? Oke, next. Nah, teori yang dipakai pada jurnal ini yaitu menggunakan teori agensi Islam. Agensi Islam ya. Nah, teori keagenan Islam ini menghubungkan aspek perilaku manusia dalam teori ini, di mana teori keagenan mengasumsikan bahwa baik pemilik modal atau prinsipal maupun pengelola agen adalah pihak yang rasional, serta memiliki kepentingan masing-masing yang bertentangan satu sama lain yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam syariah. Nah, gitu teman-teman ya. Kalau dijabarkan contohnya kayak gini ya teman-teman. Antara bos dengan pegawai. Nah, bos itu tujuannya bagaimana cara mengefektifkan uang atau gaji yang dikeluarkan itu efektif, tidak terlalu besar sehingga akan mendatangkan keuntungan terhadap perusahaan. Tetapi berbeda lagi untuk karyawannya atau pegawainya. Pegawainya itu bagaimana cara supaya gaji itu besar sehingga mendatangkan keuntungan terhadap pegawai atau dirinya sendiri sebagai pegawai. Nah, itu kan contoh dari teori keagenan Islam antara bos dengan pegawai. Nah, bos itu tujuannya bagaimana cara mengeluarkan dana untuk membayar gaji itu sekecil-kecilnya, sedangkan untuk pegawai bagaimana cara mendapatkan gaji itu sebesar-besarnya ya lewat bonus dan yang lainnya gitu teman-teman. Nah gitu, itu udah bertentangan dari sisi tujuannya gitu. Tetapi ini juga rasio gitu ya, bukan rasio, rasional ya, masuk akal karena bos juga memiliki keinginan untuk supaya mendapatkan keuntungan dalam perusahaannya, dan pegawai ini juga ingin mendapatkan keuntungan dalam mencapai gajinya yang diinginkan. Nah gitu ya teman-teman. Tapi kita harus secara syariah gitu. Secara syariah yaitu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Kita mempunyai prinsip-prinsip syariah. Nah, di mana kedua belah pihak memahami harus memberikan yang terbaik gitu ya. Yang terbaik, dan ingat bahwa Allah mengatur segala sesuatu dan setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, dengan demikian keputusan dan tindakan mereka harus selaras dengan kewajiban mereka yang diatur dalam kontrak keagenan. Jadi untuk menjalankan teori keagenan Islam ini kita harus berdasarkan perintah-perintah atau prinsip-prinsip syariah. Ya, kita harus adil, kita harus memberikan yang terbaik, kita harus banyak gitu lah. Banyak, kita harus jujur, kita harus saling menghargai, menghormati. Kita harus saling jangan mementingkan ego sendiri gitu. Kita harus memberikan yang terbaik untuk orang lain. Bagaimana kita memberikan kebermanfaatan yang sangat luas, yang sangat banyak kepada orang lain. Nah, itu merupakan prinsip-prinsip Islam. Nah, gitu ya teman. Dan masih banyak lagi prinsip-prinsip Islam lainnya gitu yang perlu kita ketahui, dan itu hanya sedikit yang saya sepil gitu ya terkait teori agensi Islam ini. Nah, mungkin teman-teman bisa diperdalam lagi nih, teori agensi Islam ini sangat luas gitu ya. Karena Islam ini memiliki nilai-nilai, norma-norma, aturan yang sangat luar biasa, yang sangat memberikan nilai positif bagi kehidupan manusia, antar manusia, untuk menjaga perdamaian, untuk menjaga dari ketidakadilan dan yang lainnya gitu. Nah, gitu teman-teman. Oke, selanjutnya next. Nah, untuk metode penelitian ini, dalam penelitian ini menggunakan next ya.
Nah, metode penelitian ini menggunakan teori agensi dan kuesioner. Nah, metode kuesioner dan teori agensi Islam digunakan untuk menguji independensi dan efektivitas audit internal syariah. Nah, wawasan dari studi diperoleh melalui teori agensi Islam yang memiliki hubungan langsung dengan derajat independensi dan efektivitas. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, next. Nah, untuk kuesioner ini digunakan untuk mengumpulkan data empiris dari bank syariah yang beroperasi di Bahrain. Skala Likert-nya itu 5 poin yang berkisar dari sangat tidak setuju, yaitu dengan angka 1 hingga sangat setuju sampai 5 gitu, dengan angka 5. Nah, digunakan di mana informasi yang diperoleh ordinal. Nah, ini menggunakan SPSS versi 26. Digunakan untuk menganalisis datanya. Ini menggunakan teknik SPSS ya, teman-teman. Oke, next. Nah, mungkin itu poin-poin yang bisa saya sampaikan. Insya Allah untuk poin selanjutnya yang akan disampaikan oleh presenter yang kedua, teman saya sendiri yang Masya Allah sangat luar biasa. Ya, teman-teman, terus pantau layarnya ya sampai selesai dan pahami apa yang disampaikannya. Apabila ada yang bermanfaat ya ditulis gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada saudara Wahyu Al-Mahdi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Tafadhol. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitiannya. Hasil penelitian ini temuannya menunjukkan bahwa teori agensi Islam yang beralasan berpotensi dapat digunakan sebagai landasan teoritis dalam membangun kerangka kerja konseptual dan multifasat. Penelitian ini mengisi kesenjangan dalam hal tingkat pengembangan kerangka audit syariah internal yang efektif di bank syariah. Menggunakan teori keaganan Islam atau teori agensi Islam, penelitian ini mengisi kesenjangan dalam hal tingkat pengembangan kerangka audit syariah internal yang efektif di bank syariah menggunakan teori keaganan Islam. Selanjutnya yaitu kekuatan dan kelemahan penelitian ini. Kekuatannya yaitu materi yang dibahas sangat bagus dan dapat dipahami banyak orang. Selain itu teori yang digunakannya juga sangat menarik, yaitu mengenai teori keaganan Islam. Kelemahan di penelitian ini yaitu analisis pengolahan data yang digunakan kurang banyak. Seharusnya masih bisa dikembangkan dengan analisis lainnya untuk memamerkan penelitian tersebut. Dan selanjutnya kesimpulan penelitian. Berdasarkan hasil analisis penelitian ini memberikan perspektif baru terhadap pengembangan audit internal syariah yang efektif di kalangan bank syariah dengan mengartikulasikan independensi dan efektivitas melalui sebagai aspek. Studi ini mengemukakan bahwa teori agensi Islam dapat digunakan sebagai dasar kerangka analitis dan kerangka kerja ini dapat digunakan untuk menguji pengaruh sebagai karakteristik independensi pada efektivitas audit syariah internal. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.